Orang yang pengetahuannya sedikit biasanya dikit-dikit nyalahkan orang. Dikit-dikit nyalahkan orang, dikit-dikit menghukum orang. Kan seperti itu. Itu yang disebut dengan sifat dalam belajar. Ritual. Meyakini sesuatu tanpa mengalami. Meyakini sesuatu tanpa pemahaman. Tiba-tiba kita merasa sudah tahu. Dan apa yang kita anggap sudah tahu, padahal sesungguhnya hanya persepsi kita sendiri disampaikan kepada orang lain yang belum tahu. Bayangkan dalam sekejap, sekian ribu orang menyerap sesuatu yang kita sebut tahu, dan mereka juga menyatakan tahu, padahal yang dia tahu pun hanya persepsi yang disampaikan kepada orang lain, bukan sebuah pengalaman. Bayangkan ya, banyak yang terlalu percaya pada yang disampaikan orang tanpa mengalaminya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasyara abdah, wa a'azza zundah, wa hajamal ahjaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, 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 allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Min jami'il ma'asi wa dhunub, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil adim. Kehidupan yang dianugerahkan Allah kepada kita merupakan sebuah kehormatan. Karena Dia yang maha segalanya masih berkenan untuk tinggal di rumah kecil yang bernama tubuh ini. Kehidupan ini merupakan hadiah yang sangat luar biasa bagi mereka yang tahu dan sadar. Bagi mereka yang tidak pernah tahu tujuan dari kehidupan itu sendiri, kehidupan itu bisa jadi merupakan sebuah hal yang biasa. Di kesempatan yang penuh berkah ini, semoga Allah memberikan izin dan ridhonya, kita akan belajar untuk menemukan rahasia diri, belajar ilmu hakikat untuk lebih mengetahui tentang tujuan dari kehidupan kita. Alangkah bahagianya manusia yang sudah bisa memerankan diri sejatinya di semesta kecil ini, seperti Allah memerankan dirinya di semesta yang besar. Karena memang tujuan kita berada di semesta kecil ini adalah belajar untuk menjadi seperti peran Dia di semesta yang besar. Kalau kita perhatikan, di semesta yang sangat besar, di alam makrokosmos, tidak ada satu ruang sejengkal pun yang tidak ada Allah hadir di dalamnya. Setiap kekosongan di ruang semesta yang besar itu selalu beliau hadir. Hadir sebagai kecerdasan semesta tanpa batas, hadir sebagai energi, hadir juga sebagai materi. Karena materi berasal dari energi yang memampat, dan energi juga berasal dari kemampuan beliau untuk melakukan usaha penciptaan, pemeliharaan dan peleburan, sebagaimana yang sudah dijelaskan di episode yang sebelumnya. Banyak sekali sesungguhnya rahasia semesta yang dibentangkan di dalam diri kita. Cuman terkadang karena kita sering terlalu jauh mencari keajaiban keluar, sehingga kita lupa bahwa sesungguhnya tubuh kita sendiri merupakan sebuah keajaiban. Tengoklah dalam tubuh kita ada sekitar 100 triliun sel. Kalau satu sel saja ya memiliki satu DNA, dan menurut para ilmuwan, panjang rantai polimer dari satu DNA di dalam satu sel itu sekitar 1,5 meter. Jadi kalau ada 100 triliun sel dalam tubuh kita,
rantai polimer DNA dalam tubuh kita saja sekitar 1,5 meter dikalikan 100 triliun. Itu jaraknya kalau dibandingkan itu sama dengan 100.000 kali jarak bolak-balik antara bumi dan bulan. Sedangkan rantai polimer itu isinya apa? Isinya protein. Atom-atom yang dirangkai sedemikian luar biasa, dan disitulah segala data tentang masa depan kehidupan kita ada. Jadi mereka yang selalu keluar mencari keajaiban, lalu tidak pernah melihat tubuhnya sendiri sebagai sebuah keajaiban, maka dia tidak akan pernah bisa menemukan keajaiban di semesta kecilnya. Oleh karena itu pada kesempatan yang penuh berkah ini, marilah kita mencoba untuk belajar ke dalam, ya, menemukan hakikat dari diri sejati kita. Cuman ada bedanya. Belajar ilmu syariat dengan belajar ilmu hakikat itu terminologinya berbeda. Saya ingin mengingatkan sekali lagi bahwa sesungguhnya tahu tidak mungkin bisa dicapai dengan membaca buku. Tahu tidak mungkin juga dicapai dengan mendengarkan apa kata orang. Karena tahu yang sesungguhnya baru bisa dicapai kalau kita sudah mengalami sendiri. Berulang-ulang Rasulullah menyatakan malam yazuk lam ya'rif. Yang tidak mengalami sama sekali tidak akan pernah mengetahui. Oleh karena itu, statement yang disampaikan Rasulullah itu tahu harus diawali dengan proses mengalami. Malam yazuk lam ya'rif, yang tidak mengalami tidak akan pernah tahu. Jadi tahu tidak akan pernah bisa dihasilkan lewat membaca, tahu juga tidak akan pernah dihasilkan lewat mendengar apa kata orang. Sementara kita selama ini sering mengatakan saya sudah tahu. Dari mana? Dari membaca buku. Kita sering mengatakan saya sudah tahu. Dari mana? Dari apa kata orang. Tahu dari apa kata orang, tahu dari apa yang kita baca dari buku yang berupa tulisan, rangkaian tulisan, sesungguhnya itu bukan tahu yang sebenarnya. Karena tahu yang sebenarnya, menurut para leluhur kita, orang-orang bijak di masa lalu, tahu yang sebenarnya dihasilkan dari proses mengalami. Itu sebabnya, untuk tahu diperlukan keberanian untuk mengalami. Cuman sayang sekali, banyak di antara kita yang tidak memiliki keberanian untuk itu. Kadang-kadang takut untuk mengalami. Sebelum saya menguraikan uraian kita hari ini, saya akan menyampaikan sebuah dialog yang sangat luar biasa di dalam Quran surat Al-Kahfi. Jadi kalau kita membaca surat Al-Kahfi dari ayat yang ke-67, surat yang ke-18 sampai ayat yang ke-78, di situ ada dialog antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Supaya lengkap, saya akan bacakan dulu dialognya. Dan nanti kita akan coba kupas satu persatu, lalu apa relevansinya dengan kajian kita hari ini. Di ayat yang ke-67, ya, dialognya seperti ini. Dia menjawab. Mohon maaf, di ayat yang ke-66, ya, dialognya seperti ini. Musa berkata kepada Khidir, siapa Musa? Siapa Khidir? Nanti kita akan tahu posisinya seperti apa. Apa yang dikatakan Musa? Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu? Ini sebuah permintaan. Dari siapa? Dari Musa. Kepada siapa? Kepada Khidir. Jadi kalau kita posisikan Musa ini sebagai pembelajar, sedangkan Khidir itu sebagai fasilitator. Ya, fasilitator, bukan sumber belajar. Karena sumber belajar itu bisa banyak. Tapi fasilitator yang akan mengarahkan si pembelajar untuk mendapatkan pembelajaran. Proses pembelajaran yang paling bagus itu bukan transfer knowledge. Karena proses pembelajaran yang paling bagus adalah mengalami langsung. Itu sebabnya ya pembelajaran yang proses transfer knowledge dari dulu juga sudah ditinggalkan. Di zaman Rasulullah proses transfer knowledge itu sudah ditinggalkan. Jadi kalau sekarang ada orang yang merasa sedang belajar di ruang kelas tentang sesuatu yang kemudian tidak mengalami yang dia pelajari, sesungguhnya di zaman Rasulullah juga proses belajar yang seperti itu sudah ditinggalkan. Itu sudah usang. Karena proses belajar yang sesungguhnya adalah mengalami. Itu sebabnya seperti Bapak Ibu sedang berbicara dengan saya sekarang, ini sebetulnya bukan sedang belajar kita. Karena proses belajar itu adalah di ruang kehidupan nyata. Kita tidak akan pernah sukses belajar sabar di ruangan ini. Misalkan kita cerita tentang orang-orang yang sabar. Kita hanya bisa mendongeng tentang orang sabar. Tapi kita tidak akan pernah bisa menjadi orang yang sabar di ruangan ini. Mendongeng tentang orang-orang yang baik di masa lalu, kita juga tidak akan pernah berubah menjadi orang baik di masa kini lewat proses belajar seperti ini.
Jadi ini sebetulnya hanya untuk menyadarkan bahwa di ruangan ini tidak pernah terjadi proses belajar yang sesungguhnya. Ini hanya proses penyadaran bahwa belajar bukan di sini, tapi belajar di kehidupan. Jadi jangan menganggap perubahan akan terjadi di sini. Oleh karena itu saya sering mengatakan, ketika kita sedang seperti ini, di ruangan seperti ini, ya, semua kita itu kan kelihatan seperti baik. Semua kita kelihatan seperti sabar. Semua kita kelihatan seperti orang-orang yang tidak ada masalah, kan seperti itu. Karena di sini memang tidak ada masalah. Sama seperti saya sering mengingatkan kalau saya sedang membimbing jamaah ke Tanah Suci. Mereka mengatakan, kok Pak di sini enak ya ibadah? Kok Pak di sini enak ya kita sholat bisa khusyuk? Hati-hati itu. Di sana itu kita tidak sedang mengalami pengalaman yang sesungguhnya. Kita sedang meninggalkan pekerjaan, sedang meninggalkan keluarga, sedang meninggalkan masalah, sedang meninggalkan kantor kita, sedang meninggalkan masalah di bisnis-bisnis kita. Sebenarnya kita kan sedang menghindar dari masalah. Di sana itu bukan sedang menyelesaikan masalah, sedang melakukan proses perenungan saja. Perenungan terhadap semua peristiwa yang sedang terjadi. Di situ kita sedang kamuflase. Di situ kita tidak sedang belajar yang sesungguhnya. Oleh karena itu jangan heran ya, kalau orang pulang dari sana kan tidak mendadak jadi orang sabar. Pulang dari sana tidak mendadak menjadi orang yang baik, karena di sana hanya proses kontemplasi, hanya proses perenungan saja. Karena belajar yang sesungguhnya di kehidupan nyata. Nah, oleh karena itu, dialog antara Musa dengan Khidir menjadi sangat menarik. Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu yang telah diajarkan kepadamu? Itu pertanyaannya Musa. Apa jawabannya Khidir? Dia menjawab, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersama aku. Kok begitu ya? Khidir kok bicaranya seperti itu pada Musa? Seorang guru tentu saja sudah mengetahui kapasitas muridnya. Seorang guru tentu saja sudah punya banyak pengalaman ya tentang kapasitas seorang muridnya. Makanya lalu bukan buruk sangka. Khidir mengatakan, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersama aku. Coba kita lihat nanti dan kita coba potret dialog ini untuk kita. Kemudian Khidir melanjutkan, dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang itu? Biasanya kalau orang pengetahuannya sedikit, biasanya kan sedikit-sedikit nanya, sedikit-sedikit nanya. Itu biasanya karena pengetahuannya sedikit. Orang yang pengetahuannya sedikit biasanya dikit-dikit nyalahkan orang. Dikit-dikit nyalahkan orang, dikit-dikit menghukum orang. Kan seperti itu. Itu yang disebut dengan sifat kekanak-kanakan dalam belajar. Kita lanjutkan. Di ayat yang ke-69. Musa berkata, insya Allah kamu akan mendapati aku sebagai orang yang sabar. Dan aku tidak akan menentangmu dalam sesuatu urusan pun. Ini janjinya Musa. Tidak akan menentang dalam segala urusan. Lalu ayat yang ke-70. Dia berkata, jika kamu mengikutiku, ini kata Khidir, maka janganlah kamu menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun sampai aku sendiri menerangkannya kepadamu. Jadi ini larangan dari Khidir kepada Musa, janganlah kamu menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun sampai aku sendiri menerangkannya kepadamu. Ini bukan otoritas guru seperti itu, tetapi seorang guru itu tentu saja baru akan menerangkan kepada muridnya kalau sang murid itu sudah dibimbing untuk mengalami. Contoh, seorang guru yang tidak baik, dia langsung menginformasikan pada muridnya bahwa suhu udara di tempat ini sekian derajat. Tapi muridnya tidak pernah dilibatkan untuk sama-sama mengukur suhu udara di tempat ini pakai termometer. Tapi yang luar biasa, mungkin kita pun waktu sekolah, tanpa curiga kepada guru, apakah guru itu bisa menggunakan termometer atau tidak? Apakah guru itu rabun apa tidak? Apakah guru itu menggunakan termometer dengan cara yang benar? Melihatnya dengan cara yang benar? Maka seorang murid biasanya langsung percaya pada guru. Kan biasanya gitu kita. Ketika guru mengatakan suhu di Jakarta sekarang 34 derajat Celcius, sang murid langsung mengatakan, yes, setuju, dan dia mencatatnya. Jarang-jarang ya, saya aja mengajar fisika, mengajar sains di universitas. Ketika menyampaikan sebuah data, jarang mahasiswa yang menanyakan, Pak, bagaimana cara mengukurnya? Boleh nggak saya mencoba sendiri mengukurnya? Jarang yang seperti itu. Karena kita kadang-kadang merasa puas dengan informasi yang diberikan seakan-akan kita sudah tahu.
yang berbahaya ketika kita berbicara urusan spiritual. Meyakini sesuatu tanpa mengalami. Meyakini sesuatu tanpa pemahaman. Tiba-tiba kita merasa sudah tahu. Dan apa yang kita anggap sudah tahu, padahal sesungguhnya hanya persepsi kita sendiri disampaikan kepada orang lain yang belum tahu. Bayangkan dalam sekejap, sekian ribu orang menyerap sesuatu yang kita sebut tahu, dan mereka juga menyatakan tahu, padahal yang dia tahu pun hanya persepsi yang disampaikan kepada orang lain, bukan sebuah pengalaman. Harusnya kan ketika guru tadi mengatakan suhu udara di Jakarta 34 derajat Celcius, dia harusnya ke depan, pinjam Pak termometernya. Boleh nggak saya menggunakannya? Boleh nggak saya mengukur sendiri? Itu baru keyakinan yang sebenarnya, karena dia mengalami sendiri. Bayangkan ya, banyak yang terlalu percaya pada yang disampaikan orang tanpa mengalaminya sendiri. Barangkali kita pun dari kecil dididik untuk percaya seperti itu, maka tingkat kekritisan kita tidak berkembang. Tingkat kreativitas kita tidak berkembang. Makanya hasil belajar sesungguhnya bukan berapa banyak pengetahuan yang kita tahu. Apalagi tahu sekedar baca. Tapi berapa banyak pengetahuan yang kita alami sendiri. Sesungguhnya bukan berapa banyak pengetahuan yang kita tahu. Apalagi tahu sekedar baca. Tapi berapa banyak pengetahuan yang kita alami sendiri. Jadi sangat masuk akal kalau leluhur kita mengatakan bahwa pengalaman adalah guru yang terbaik. Karena guru yang terbaik memang pengalaman. Baik itu pengalaman buruk atau pengalaman baik, dua-duanya guru. Karena apa? Semua yang terjadi di semesta ini, yang disebut baik dan buruk oleh kita, itu kan penilaian kita saja. Pada dasarnya, semua yang terjadi adalah kebenaran. Dan semua kebenaran terjadi apa adanya secara natural. Dinilai baik, tidak dinilai baik, kalau segala peristiwa terjadi, terjadilah apa adanya. Makanya yakinilah bahwa dalam hidup kita, semua yang terjadi adalah kebenaran. Dan itu terjadi apa adanya secara natural. Makanya orang yang sudah di tingkat itu kesadarannya tidak terjebak lagi oleh penilaian baik dan buruk. Ada yang bertanya kepada saya, Pak, kira-kira bagaimana ya masa depan saya? Saya bilang, masa depan kamu tergantung apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu bicarakan, dan apa yang kamu lakukan saat ini. Kenapa begitu, Pak? Karena yang sedang kita pikirkan, yang sedang kita bicarakan, yang sedang kita lakukan saat ini, sesungguhnya kita seakan-akan sedang membuat sebuah skenario besar tentang nasib dan takdir kita di masa depan. Semua skenario nasib dan takdir kita di masa depan itu direkayasa oleh pikiran, kata-kata dan perbuatan yang kita lakukan saat ini. Jadi yang menentukan masa depan kita, itu 3 hal itu yang kita lakukan saat ini. Baik, kita lanjutkan lagi, ya. Jika kamu mengikutiku, kata Khidir kepada Musa, kalau kamu ikut dengan aku, belajar sama aku, maka janganlah kamu menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun, sampai aku sendiri menerangkannya kepadamu. Nah, ada 2 tipe guru. Satu, ada guru yang menerangkan tanpa siswanya diajak mengalami. Yang kedua, ada tipe guru yang menerangkan setelah siswa mengalami. Kira-kira kita mau pilih tipe guru yang mana? Pasti kalau disuruh memilih kita akan pilih tipe guru yang kedua. Tapi kita kadang-kadang sering tidak penasaran. Ya. Sering tidak penasaran. Rasa ingin tahu kita itu terkadang-kadang ya tidak berkembang. Ya. Jadi kalau kita disuruh, wah, kalau kamu tidak melakukan ini akan begitu, kalau kamu tidak melakukan ini akan begini, apa saja yang dikatakan orang kita ikut saja tanpa kita memikirkannya. Itu sebabnya ya kecerdasan Tuhan yang dititipkan kepada kita yang bernama pikiran ini terkadang tidak berkembang. Itu sebabnya saya merasa prihatin walaupun tidak boleh prihatin. Hampir kebanyakan ya hasil lulusan pendidikan sekarang ini di tanah air kita. Ya, bukan orang-orang yang berpikir kritis dan kreatif, tapi orang-orang yang merasa dirinya tahu karena dia sudah mengumpulkan sejumlah pengetahuan di kepalanya. Padahal dalam hidup pengetahuan itu tidak menolong. Karena yang menolong dalam hidup adalah keterampilan menyelesaikan masalah. Dan itu dibantu oleh kekritisan dan kekreatifan di dalam berpikir. Jadi hasil pendidikan itu sesungguhnya adalah mengembangkan keterampilan berpikir. Itu sebabnya belajar agama pun sebetulnya adalah mengembangkan keterampilan berpikir. Sampai suatu saat pikiran kita itu selaras dengan keinginan dari jiwa yang ada di dalam tubuh kita. Baik, kita lanjutkan dulu. Ya, ayat yang ke-71. Nah setelah diterima nih ya, Musa oleh Khidir menjadi muridnya. Walaupun dengan persyaratan-persyaratan yang seperti tadi, kamu jangan bertanya tentang sesuatu sebelum aku menerangkannya kepadamu. Dengan persyaratan-persyaratan yang semacam itu, kemudian mereka berjalan.
Ini ayat yang selanjutnya. Al-Kahfi ayat 71. Maka berjalanlah keduanya, hingga tatkala keduanya menaiki perahu, lalu Khidir melobanginya. Lalu Musa berkata, mengapa kamu melobangi perahu itu? Akibatnya kamu akan menenggelamkan penumpangnya. Sesungguhnya kamu telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar. Protes bukan ini? Protes bukan ini? Nah, ini protes pertama Musa kepada Khidir dalam perjalanan belajarnya. Jadi ketika Khidir melubangi perahu, Musa protes. Mengapa kamu lubangi perahu itu? Akibatnya kamu akan menenggelamkan penumpangnya. Sesungguhnya kamu telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar. Bayangkan, gurunya sendiri disalahkan. Nanti saya akan memberikan sebuah ilustrasi betapa beda belajar ilmu syariat dengan belajar ilmu hakikat. Nanti kita akan lihat perbedaannya. Tidak bisa terminologi belajar ilmu syariat diterapkan untuk memahami ilmu-ilmu hakikat. Kita lanjutkan dialog berikutnya. Di ayat yang ke-72, Khidir berkata, bukankah aku telah berkata, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersama dengan aku. Pernah nggak kita mengalami situasi seperti ini? Kayaknya kita pernah ya, bahkan sering ya, sering. Guru belum selesai bicara, sudah memotong. Belum selesai membimbing kita untuk mengalami, di tengah jalan kita sudah nanya itu ini. Nah itu sebabnya ya, belajar ilmu-ilmu hakikat itu kuncinya cuma dua. Sami'na wa atona. Aku mendengar, aku ikut. Aku mendengar, aku ikut. Aku mendengar, aku ikut. Itu saja. Makanya di Quran ditegaskan, kunci hidayah itu sesungguhnya berasal dari kemampuan mendengar. Orang-orang yang mau mendengar dan mengikuti yang dia dengar, maka dialah calon-calon penerima hidayah. Dan di Quran dikatakan lebih tinggi lagi, itu calon ulul albab. Alladzina yastami'unal qaul fayattabi'una ahsanahu ulaika hadahumullah ulaika hum ulul albab. Jadi ternyata ulul albab itu harus dicapai dengan hidayah. Dan hidayah harus dicapai dengan mau mendengar. Mau mendengar dan mengikuti. Jadi kunci hidayah itu sebetulnya menurut Quran adalah dari kemampuan mendengar. Makanya dengarkan dulu sampai selesai, baru ambil kesimpulan. Nah belum selesai orang bicara sudah mengambil kesimpulan, kan biasanya kesimpulannya salah. Coba perhatikan ya, dalam debat-debat kusir. Debat kusir itu debat yang sama-sama tidak tahu. Jadi si A dengan si B sedang berdebat tentang sesuatu hal yang dua-duanya masing-masing juga belum mengalami. Misalkan si A dengan si B berdebat tentang sebuah daerah. Si A belum ke daerah itu, si B belum ke daerah itu. Tapi berdebat tentang daerah itu seakan-akan dua-duanya pernah ke daerah itu. Padahal dua-duanya baru membaca dan apa kata orang. Disitulah sebetulnya gagal paham sering terjadi. Itu yang disebut dengan ya salah persepsi. Baik, kita lanjutkan dulu. Ya, Musa berkata, dari tadi di ayat yang ke-72 kan ditegur. Kata Khidir, bukankah aku telah berkata, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersama dengan aku. Itu teguran dari Khidir. Apa jawaban Musa? Di ayat yang ke-73 dari Al-Kahfi. Musa berkata, janganlah kamu menghukum aku karena kelupaanku. Dan janganlah kamu membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku. Jadi ketika ditegur seperti itu, Musa malah menjawab seperti itu. Nah, hati-hati, ini yang sedang kita bicarakan Quran loh. Dialog ini diabadikan di dalam Quran surat Al-Kahfi. Makanya kalau kita membaca surat Al-Kahfi dari ayat 1 sampai ayat 110 itu makna ya syarat dengan makna spiritual. Syarat dengan makna-makna hakikat. Luar biasa. Dan saya jamin ya, siapapun tidak akan pernah bisa mengalami Al-Kahfi. Apalagi ya memahami Al-Kahfi kalau tidak dibimbing oleh seorang guru. Karena memasuki gua yang bisa memberikan keselamatan. Gua apa yang bisa memberikan keselamatan? Di dunia ini tidak ada satu gua pun yang bisa menjamin keselamatan kalau kita masuk ke dalamnya. Malah semua gua di dalamnya gelap, mungkin ada ular, ada binatang-binatang buas. Bahkan kesejukan dalam gua. Biasanya kesejukan itu ada secara saintifik, ada hubungannya kan dengan energi negatif. Karena energi negatif itu biasanya tinggal di tempat-tempat yang sejuk, ya, yang basah, yang ada airnya. Tempat-tempat yang lembab, biasanya di situ ya kita merasakan ada getaran-getaran energi negatif. Secara saintifik itu bisa dibuktikan. Tetapi Quran surat Al-Kahfi cerita tentang bagaimana perjalanan Ashabul Kahfi masuk ke dalam gua. Gua yang bisa memberikan keselamatan. Dan setelah keluar dari gua, mereka menjadi orang-orang yang beriman. Gua apa
yang bisa membuka orang yang tadi tidak beriman menjadi orang yang beriman? Gua apa yang bisa menjamin seseorang yang tadinya tidak memberikan kedamaian, kemudian dia mendapatkan kedamaian setelah keluar dari gua? Bahkan di Quran dikatakan, gua itu bisa di dalamnya menerbitkan matahari. Ya. Baru saja kita melewati sebuah fenomena alam yang sangat luar biasa, yang terjadinya sekitar 152 tahun sekali. Dan otomatis ya, 152 tahun yang akan datang setelah ini, kira-kira Bapak Ibu sudah di mana nanti? Dan pasti deh, tidak akan mengalami lagi. Apalagi yang usianya sudah, sekarang usianya 70 tahun. Kalau ditambah 152 tahun, kan 220 tahun ya. 220 tahun udah kayak apa ya kulitnya? 100 tahun aja kan sudah tidak layak kadang-kadang tubuh ini ditinggali. Peristiwa yang hanya terjadi 152 tahun sekali. Saya tidak akan cerita fisikanya, tapi saya akan mengambil makna terdalam dari peristiwa itu. Karena kita disuruh membaca oleh Allah. Coba perhatikan. Di sini ada matahari. Di sini ada bumi. Di sini ada bulan. Yang namanya gerhana bulan, otomatis kan bulan terhalangi oleh bumi. Bumi kita sedang menghalangi matahari sinarnya sampai di bulan. Itu namanya gerhana bulan. Dan bulan itu lintasannya kan elip, tidak lingkaran, mengelilingi bumi. Otomatis jari-jari, ya, jari-jari lintasan bulan terhadap bumi itu kan tidak sama. Pas terjadinya gerhana, pas ya, lintasan jari-jari bulan terhadap bumi itu paling dekat. Itu yang disebut dengan fenomena supermoon. Jadi supermoon itu di mana bulan terlihat lebih dekat kepada bumi. Makanya ukuran bulan biasanya 14-30% lebih besar. Sehingga bulan terlihat begitu indah. Itu fenomena supermoon. Kemudian kan fenomena kemarin disebutnya fenomena super blue blood moon. Jadi ada supermoon 1, ada blue moon 2, ada blood moon 3. 3 terjadi sekaligus. Apa pesannya? Saya tidak akan menjelaskan 3 fenomena itu karena tidak ada relevansinya dengan kajian kita hari ini. Tetapi coba perhatikan, matahari, bumi, bulan, kapan bulan ini gelap? Itu kita terhalangi oleh bumi. Ketika matahari sinarnya tidak sampai ke bulan. Bagi saya, mohon maaf ya, kalau perumpamaan ini tidak sama dengan semua orang. Matahari di Quran, terutama di Quran surat Al-Kahfi, selalu melambangkan tentang Tuhan. Melambangkan Dia. Karena memang kalau kita lihat sifat matahari kan, memang ya tidak seperti sifatnya beliau tentu saja. Tetapi sifat matahari kira-kira ya sangat cocok kalau melambangkan. Nanti kita akan kupas. Dan bumi tempat kita berpijak ini melambangkan dunia. Dan bulan itu melambangkan jiwa kita. Coba, kapan jiwa kita kelihatan bercahaya? Ketika matahari sinarnya sampai di bulan. Makanya Ashabul Kahfi itu keluar dari gua bercahaya. Kenapa? Karena selama di dalam gua dia mendapatkan sinar matahari. Tentu saja bukan matahari yang itu. Matahari sejati yang menyinari ya sang jiwa selama ada di dalam gua. Maka keluar dari situ dia mengalami reformasi spiritual. Bayangkan ya, ketika matahari dihalangi bumi, makanya sinarnya tidak sampai kepada bulan. Kapan jiwa ini gelap, gersang, tandus? Kapan? Tepat saat bumi kita, dunia kita sedang menghalangi datangnya sinar matahari itu sampai di jiwa. Ini pengalaman, begitu terlalu dominan dunia kita, biasanya kan jiwa kita mulai gelisah, mulai resah. Betul enggak? Tapi mulai kita bisa melepaskan ikatan-ikatan kita pada dunia. Walaupun tetap berkarya di sini, tapi ikatannya dilepaskan. Kadang-kadang jiwa kita purnama, seperti bulan. Kapan bulan purnama? Tentu saja saat bulan tidak terhalang apapun. Dan melihat bulan purnama kan cantiknya luar biasa. Makanya jangan heran ya, kalau ada orang yang punya kemampuan untuk melihat, ya. Ini ada orang, sosoknya putih, bersih, dari sisi fisik. Tapi enggak ada auranya. Pancaran jiwanya tidak ada. Ada orang yang mungkin sosoknya kulitnya hitam, ya, legam bahkan. Tetapi pancaran sinar dari dirinya itu ada. Ada wibawa Tuhan lah di dalam dirinya. Karena apa? Ketika jiwa mendapatkan cahaya dari Tuhan, maka jiwa itu sedang memerankan dirinya di tubuh ini seperti Tuhan memerankan dirinya di semesta yang besar. Dan itulah kesuksesan hidup sesungguhnya. Coba, di semesta besar ini, ya, segala peristiwa yang kita sebut baik dan buruk terjadi apa adanya. Dan Tuhan tidak menganggap itu baik buruk, karena baik buruk itu penilaian kita. Bagi Tuhan segala peristiwa yang terjadi, terjadilah.
Dan itu yang terbaik. Dan segala peristiwa yang terjadi pasti untuk membaikkan semesta ini. Ya, coba. Pernah lihat nggak di tayangan televisi ada gajah sedang mencabut pohon-pohon yang besar dengan gadingnya, dengan badannya yang kekar. Sampai pohon itu pada tumbang. Karena apa? Mungkin saja dia ingin mengambil daun-daun atau buah-buah yang di atasnya karena dia tidak punya kemampuan memanjat dan dia juga tidak bisa berbicara pada monyet. Lalu diruntuhkanlah pohon-pohon itu, setelah tumbang dia bisa makan. Coba, dari sisi kita manusia, itu musibah apa berkah? Dari sisi manusia mungkin kita mengatakan itu adalah musibah karena pohon-pohon pada tumbang. Betul? Tapi ketika pohon tumbang, berapa banyak rumput yang di bawah pohon berterima kasih pada gajah? Karena apa? Ketika pohon sudah tumbang, sinar matahari yang tidak sampai pada rumput, yang terhalang oleh daun-daun yang sangat rimbun, bisa sampai pada rumput-rumput. Mungkin si rumput mengucapkan terima kasih pada gajah. Mungkin ya, karena rumput menjadi ranum. Ketika kita belajar lebih dalam secara integrasi, secara integral, secara menyeluruh, apa yang terjadi? Semua yang kita sebut salah itu ternyata tidak salah. Betul nggak? Makanya jangan mengatakan sesuatu itu salah. Belum benar saja. Pada akhirnya pasti akan ditemukan ya titik benarnya. Makanya disitulah proses belajar itu terjadi. Perlu kesabaran. Nah dalam ayat ini, dalam dialog ayat ini, ternyata Khidir ini belum sabar ya. Ya, kita lanjutkan dialognya. Maka berjalanlah keduanya, hingga tatkala keduanya berjumpa dengan seorang anak, maka Khidir membunuhnya. Sekali lagi saya ingin menyampaikan ya, di Quran surat Al-Kahfi itu cerita simbolik, itu dari ayat 1 sampai ayat 110 itu sangat padat sekali. Cerita simbolik, luar biasa. Ada cerita di ayat yang sebelumnya begini ceritanya. Ingatlah suatu hari di mana gunung-gunung akan diperjalankan. Dan bumi-bumi akan ditanduskan, akan diratakan, akan didatarkan. Bagaimana itu? Gunungnya diperjalankan, bumi didatarkan. Dalam bahasa fisik, gimana? Apa yang terjadi? Kan sulit memahaminya. Tapi dalam bahasa spiritual, itu memberikan makna yang luar biasa. Oke, kita lanjutkan dulu. Maka berjalanlah keduanya hingga tatkala keduanya berjumpa dengan seorang anak, maka Khidir membunuhnya. Mungkin ya, dalam bahasa kita aja yang awam, ketika kok Khidir membunuh anak? Kalau kita memahami dengan bahasa biasa, mungkin kita akan protes ya. Akan protes kan? Pasti begitu. Lalu Musa berkata, bisa dibayangkan Musa protes lagi enggak sama Khidir? Protes lagi. Apa kata Musa? Mengapa kamu membunuh jiwa yang bersih? Bukan karena dia membunuh orang lain. Sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu. Disalahkan lagi gurunya sama Musa. Mohon maaf ya, Bapak Ibu. Ada orang yang terbunuh karena ada orang yang membunuh. Siapa yang salah? Nah, karena kita masih terjebak oleh benar salah, maka kita langsung akan mengatakan yang salah adalah yang membunuh. Makanya yang membunuh kan dihukum. Sekarang dari kacamata semesta, siapa tahu orang yang harus terbunuh ini punya beban karma di masa lalu, sehingga dia memang harus menjalani sebuah peristiwa itu untuk membebaskan hutang karmanya supaya dia lunas. Dari sudut pandang semesta, kan, betul nggak? Saya bukan melegalkan pembunuhan, tapi kita memang kalau ada yang membunuh, ada yang dibunuh ya, yang membunuh dihukum dari sisi hukum duniawi, ya. Tetapi dari kacamata spiritual bisa jadi ada pelajaran yang lebih dalam. Sehingga kita tidak terjebak pada benar salah. Karena semua yang harus terjadi memang begitulah terjadi. Di balik itu pasti ada pesan yang sedang disampaikan Allah. Nah, kadang-kadang kita tidak pandai untuk mengambil pesannya. Baik, kita lanjutkan ya. Musa berkata, ya. Jadi ketika Khidir membunuh seorang anak tadi, kemudian Musa protes. Protesnya, "Mengapa kamu membunuh jiwa yang bersih? Sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang mungkar," kata Musa. Apa jawaban Khidir? Khidir berkata di ayat 75, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa sesungguhnya kamu tidak akan dapat sabar bersamaku?"
Sudah berapa kali nggak sabarnya? 2 kali. Pertama waktu Khidir melobangi perahu. Yang kedua waktu Khidir membunuh seorang anak. Kemudian Musa berkata, jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu sesudah kali ini, maka janganlah kamu memperbolehkan aku menyertaimu. Sesungguhnya kamu sudah memberikan cukup peluang kepadaku. Mulai agak sadar. Di level ini Musa mulai sadar. Belum ditegur kan? Belum ditegur. Tapi sudah sadar. Kalau aku bertanya lagi setelah ini yang ketiga kali, boleh deh. Aku usir aja. Jadi muridmu. Kira-kira begitu kalau bahasa kita. Sudah ditegur belum? Belum. Sudah dilarang bertanya? Belum. Memang dilarang bertanya dari awal. Tapi di fase ini kan Khidir belum bicara apa-apa sama Musa. Kita lanjutkan ayat selanjutnya. Akhirnya keduanya jalan lagi. Maka keduanya berjalan. Hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka meminta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, maka Khidir menegakkan dinding itu. Musa berkata, jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu. Protes lagi. Lalu berikutnya apa? Khidir berkata, inilah perpisahan antara aku dengan kamu. Jadinya berpisah toh? Gagal ya belajar? Gagal belajar. Kelak akan kuberitahukan kepadamu tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya. Jadi harusnya sabar dulu. Karena semua perbuatan-perbuatan itu ada tujuannya. Dan itulah cerita simbolik yang sangat luar biasa. Cerita mutasabiat yang sangat luar biasa. Mana perahu? Mana perahu? Perahu itu kalau di Quran cerita tentang sarana transportasi, bahtera, kendaraan. Dan di semua ayat berulang-ulang dikatakan ya bahwa tubuh kita, tubuh manusia ini yang kita tinggali adalah kendaraan. Kendaraan yang harus mengantarkan jiwa kita pulang kepadanya. Jadi mana perahunya? Ini perahu. Ternyata perahu ini harus dilobangi. Kalau dilobangi jadi apa? Jadi bolong. Bolong dalam bahasa spiritual, bolong dalam bahasa hakikat, bukan bolong seperti yang kita bayangkan, perahu yang bocor seperti itu. Ketika bolong kan ada lubang. Ketika ada lubang kan bisa dilihat. Sebetulnya itu adalah prosesi awal untuk belajar melihat ke dalam dirimu sendiri. Makanya siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Proses mengenal Tuhan yang diceritakan para leluhur kita harus dimulai dengan proses mengenali diri sendiri. Makanya bahasa simboliknya perahunya dilobangi. Siapa yang bisa membimbing melobangi perahu ini? Subhanallah. Di dalam Quran surat Al-Imran yang sudah saya jelaskan di kesempatan yang lalu, ayat yang ke-49. Itu kan dialog antara ya seorang guru dengan murid juga. Jadi kehadiran seorang guru itu 3 tugasnya. 1, untuk menyembuhkan penyakit buta. Yang kedua, untuk menyembuhkan penyakit kulit. Dan yang ketiga, untuk membangkitkan kematian jiwa. Bagaimana ya menyembuhkan penyakit buta? Tentu saja. Kalau mata ini ditutup kelopaknya, mata menjadi tertutup. Saat tertutup tidak bisa melihat apa-apa. Begitu juga dengan kelopak mata kalbu. Mata kalbu juga punya kelopak. Kalau kelopak mata kalbu masih tertutup, tidak terbuka, tidak melihat. Oleh karena itu, dibuka kelopak mata kalbunya. Dalam bahasa lain di Quran dikatakan membelah langit. Itu bahasa lain. Ya, bahasa lain. Tapi intinya adalah ya, membuka pintu yang dapat membuat kita melihat ke dalam. Makanya di Quran surat Al-A'raf ayat 143, disitulah Musa pertama kali mengalami awalnya beriman. Setelah melihat ke dalam. Nah, prosesi ini di zaman Rasulullah, ini prosesi inti. Dengan cara seperti itulah Rasulullah membimbing para sahabat untuk meniti ke dalam diri. Sebelum dibimbing mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebelum bersaksi, para sahabat dibimbing untuk menyaksikan. Karena tidak mungkin ada proses persaksian tanpa menyaksikan. Karena bersaksi baru sah kalau diawali dengan proses menyaksikan. Proses menyaksikan harus diawali dengan melubangi perahu. Melihat ke dalam diri, ke dalam. Melihat kebesaran Tuhan yang ada di dalam diri kita sendiri.
Apa sifat anak yang paling dominan? Sifat anak yang paling dominan itu dikit-dikit nanya. Dikit-dikit nanya. Bukan gak boleh bertanya. Bertanya boleh. Tetapi biarkan semua mengalir dulu, selesai dulu episodenya, setelah selesai baru boleh nanya. Jangan dikit-dikit nanya, belum selesai nanya. Orang sedang bicara dipotong. Itu sifat kekanak-kanakan. Makanya belajar ilmu spiritual sebetulnya tidak usah terlalu banyak bertanya. Karena apa? Kelak kemudian ketika tingkat amal kita sudah sampai di tingkat itu, maka kita sendiri yang akan bisa menjawab pertanyaan itu. Makanya boleh bertanya, tapi tanyakan pada Allah. Tanyakan pada Tuhan yang bersama dengan kita, lebih dekat kepada kita, melampaui dekatnya urat nadi leher kita. Dan cara Tuhan membimbing untuk menjawab pertanyaan itu luar biasa. Makanya kalau belajar sesuatu ada keraguan, tenang aja. Yang penting jangan lari dari keraguan itu. Tumbuhkan tekad yang kuat untuk membebaskan keraguan dengan cara mengalirkan sebanyak mungkin pertanyaan ke dalam diri kita. Saat kita mengalirkan banyak pertanyaan, maka Tuhan akan melahirkan banyak jawaban. Dan cara Tuhan memberikan jawaban pada setiap orang ternyata sangat beragam. Cara Tuhan meyakinkan setiap keyakinan setiap orang sangat beragam. Dan disitulah pentingnya pengalaman. Disitulah pentingnya seorang guru yang mendampingi kita. Supaya saat kita mengalami keraguan, maka kita akan dikuatkan. Dengan cara apa? Bukan dijawab pertanyaan kita, tetapi diarahkan agar kita bisa menjawab sendiri apa yang kita pertanyakan. Itu yang disebut dengan discovery learning. Jadi kalau dunia pendidikan sekarang sibuk dengan discovery learning, problem solving, dan lain-lain, di zaman Rasulullah itu sudah terjadi. Dan Rasulullah tidak pernah menjawab ya keraguan para sahabat dengan menjawabnya dari pengalaman beliau. Karena apa? Apa yang dialami sahabat tidak dialami oleh beliau. Apa yang dialami beliau tidak dialami oleh sahabat. Coba perhatikan, Bapak Ibu berguru dengan saya misalkan. Apa yang Ibu Bapak alami, kan saya tidak mengalaminya. Bagaimana mungkin saya bisa menjawab pertanyaan yang diajukan dari pengalaman Bapak Ibu, toh saya tidak mengalaminya. Makanya terus saja mengamalkan ilmunya yang diajarkan guru, kelak kemudian di tingkat kedewasaan tertentu kita akan bisa menjawab sendiri apa yang menjadi keraguan dan pertanyaan kita. Itulah hebatnya belajar ilmu hakikat. Makanya amalkan saja yang kamu tahu, kata Rasulullah. Maka Allah akan mengajarkan apa yang kamu tidak tahu. Makanya itu kan diabadikan dalam satu surat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah, lihatlah, pelenglah, tataplah, simaklah. Iqra itu. Siapa yang harus dibaca? Bismi rabbikal ladzi khalaq. Tuhan yang ada dalam dirimu, yang telah menciptakan kamu. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam, 'allamal insan ma lam ya'lam. Dia akan mengajarkan kamu dengan penanya sendiri dan dia akan mengajarkan apa yang kamu tidak tahu. Jadi tugas kita apa? Iqra saja. Melihat saja ke dalam sebanyak mungkin. Meniti ke dalam sebanyak mungkin. Pengalaman meniti ke dalam akan menghasilkan jawaban-jawaban atas semua keraguan dan pertanyaan kita sendiri. Disitulah kerennya belajar ilmu hakikat. Jadi sebetulnya belajar yang paling memuaskan adalah menemukan sendiri jawaban dari diri kita sendiri. Menemukan kebenaran dari diri kita sendiri, itulah yang disebut dengan belajar. Jadi otomatis belajar yang sesungguhnya, tahu yang sesungguhnya, bukan membaca buku apa kata orang. Mohon maaf ya. Kita belajar tentang agama, mohon maaf, kita banyak baca buku. Apalagi ada buku cerita tentang pengalaman seseorang, pengalaman pribadi. Ada orang yang mengalami pengalaman spiritual ditulis dalam bentuk buku. Kemudian kita membaca buku itu, hati-hati. Itu pengalaman beliau yang ditulis, bukan pengalaman kita. Paling kalau kita baca buku, sekedar menyamakan pengalaman kita sama atau tidak, atau konfirmasi. Tetapi jangan kemudian menjiplak semua. Seakan-akan yang dialami orang lain, dialami oleh kita. Yang luar biasa, pengalaman orang diceritakan jadi pengalaman kita, itu kan aneh. Kita membaca buku tentang pengalaman pribadi seseorang, kemudian kita baca diulang-ulang sampai hafal buku itu. Setelah itu apa yang dialami orang, kita bicarakan pada orang lain. Sama sekali kita tidak mengalami dan tidak berhak menceritakannya. Luar biasa. Itu sebabnya ya. Di Quran Allah berulang-ulang mengatakan kul, 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 kul. Katakan, katakan, katakan. Banyak sekali suruhan Allah untuk itu.
Dan banyak orang yang kemudian secara awam menangkap, kalau Allah bilang katakan, langsung dikatakan. Coba, kul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa dia ahad. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Langsung mengatakan dia ahad gitu. Bagaimana kita bisa mengatakan dia ahad kalau kita belum mengalami ahad? Bagaimana kita bisa mengatakan dia ahad kalau kita belum memahami ahad? Karena kata-kata yang tidak berdasarkan pengalaman dan pemahaman, itu adalah kata-kata kosong yang tidak ada artinya apa-apa. Disinilah ada perspektif yang harus kita ubah dalam belajar. Mohon maaf ya, kita belajar Quran dari mana mulainya? Dari belajar bahasa Arab. Tertatih-tatih kita belajar bahasa Arab. Padahal sudah ada kan terjemahan Quran? Sudah ada terjemahan Quran? Sudah ada. Itu terjemahan Quran diterjemahkan oleh orang yang pasti mengerti bahasa Arab. Dijamin deh. Terus apa belajar itu harus memulai dari nol? Kan nggak mesti. Makanya Einstein mengatakan, ya, kalau ingin maju, belajarlah dari apa yang sudah dikerjakan orang. Einstein menemukan yang namanya fenomena efek fotolistrik dalam fisika, kan tidak memulai dari awal. Belajar dari orang namanya Rutherford, belajar dari orang yang namanya Bohr, belajar dari orang namanya Wilson Sommerfeld, belajar dari banyak orang, belajar dari Max Planck, belajar. Makanya beliau mengatakan, tidak ada yang berjasa di semesta ini. Karena semua orang itu hanya meneruskan pekerjaan yang dilakukan orang sebelumnya. Dalam riset. Coba kalau kita belajar melihat jurnal-jurnal tentang riset, kan jarang orang riset dari awal. Makanya ibu bapak mungkin pernah dulu bikin skripsi ya kecil-kecilan untuk S1. Pernah kan? Ya, kan di situ ada saran. Saran itu adalah keterbatasan kita melakukan riset karena waktu dan dana. Dan biasanya saran itu dibaca oleh orang lain yang mau riset, melanjutkan riset kita. Makanya dia tidak pernah dari nol, dari apa yang pernah dikerjakan orang. Makanya kita tidak pernah berdiri sendiri dalam ilmu pengetahuan. Karena apa? Kita hanya melanjutkan apa yang dikerjakan orang. Oke, sekarang kita sudah lihat terjemahan Quran banyak. Terjemahan Quran banyak. Baik. Jujur saya ingin mengatakan, Bapak Ibu pernah enggak membaca terjemahan Quran? Terjemahannya aja. Dari Al-Fatihah sampai Anas. Acungkan tangan, pernah? Atau tidak membaca seperti itu, dikit-dikit deh. Membaca surat Al-Baqarah misalkan, satu ayat. Atau membaca surat An-Nisa satu ayat. Misalkan di An-Nisa ayat 66 ada kata-kata begini. Bunuhlah dirimu, keluarlah dari kampungmu. Dan yang melakukan itu hanya sedikit dari antara kamu. Dan jika kamu melaksanakan pelajaran itu, tentu saja itu lebih baik bagimu dan akan menguatkan iman. Pernah baca ayat itu? Pernah. Apa yang tertangkap di kepala? Pusing. Betul nggak? Pusing kan? Nah. Begitu baca surat Al-Baqarah ayat 63. Dan ingatlah ketika aku mengambil janji darimu, aku angkat gunung di atasmu. Dan pegang teguh apa yang aku pertunjukkan padamu. Dan ingat apa yang ada di dalamnya. Supaya kamu bertakwa. Membaca ayat itu, apa yang terjadi di kepala? Pusing. Sekarang saya tanya, membaca ayat yang mana Bapak Ibu nggak pusing? Begitu membaca judulnya udah pusing. Al-Baqarah sampai betina. Begitu membaca Quran surah An-Naml, semut. Begitu membaca surat Al-Kahfi, gua. Lihat judulnya saja sudah tidak menarik. Tetapi mereka yang belajarnya berbeda tidak seperti itu. Dibalik belajarnya. Ketemu dulu guru, mengalami pengalamannya, baru konfirmasi pengalaman pada yang tertulis di situ. Semangat belajar itu menjadi luar biasa. Kenapa? Karena saat membaca ayat ini ngerti, baca ayat ini ngerti, baca ayat ini ngerti. Karena ada resonansi pengalaman. Ada irisan pengalaman antara pengalaman kita, insya Allah dengan pengalaman yang dialami oleh Rasulullah. Yang pertama kali menerima Al-Quran itu. Ketika ada resonansi pengalaman, ketika ada irisan pengalaman, kan di sini ada kebahagiaan. Begitu ada kebahagiaan kan belajar jadi bahagia. Kalau belajar bahagia kan jadi sukses. Sukses itu harus dimulai dengan bahagia. Jadi kalau kita belajar sudah tidak bahagia, dari awal juga sudah banyak menderita, susah, bingung, bagaimana bisa sukses? Sekali lagi Bapak Ibu, yang sudah ada terjemahannya saja belum tentu mudah dipahami. Apalagi Bapak Ibu
udah umur 70 tahun baru memulai belajar bahasa Arab. Kosakata yang diterima juga sedikit sekali. Coba-coba baca Quran yang polos, gak ada terjemahannya. Ingin coba memahaminya. Yang sudah ada terjemahannya saja diterjemahkan sama ahli, tidak mudah memahaminya. Apalagi membaca ke sumbernya dengan berbekal bahasa yang sangat minimalis. Kira-kira tambah sulit atau tambah mudah? Tambah sulit. Dan saya sudah membuktikan belajar dengan kerangka yang semacam itu. Mulailah dari belajar bahasa Arab, menerjemahkan terus ke sana, ternyata tidak mudah. Karena apa? Karena Quran bukan bahasa Arab. Quran itu bahasa Arab, bahasa Tuhan, bahasa Allah, bahasa jiwa. Bagaimana untuk memahami bahasa Tuhan? Satu kuncinya. Kenali saja beliau yang memiliki segala bahasa. Dekat-dekat saja sama beliau yang memiliki segala bahasa. Disitulah akan timbul pengalaman dulu, bukan pemahaman dulu. Jadi bukan informasi yang datang kepada kita, itu pengalamannya, kemudian pemahamannya, baru kita bisa mengambil kesimpulan. Contoh. Di Quran surat Al-Baqarah ada kata-kata seperti ini. Dan ingatlah ketika aku mengambil janji darimu, aku angkat gunung di atasmu. Pertama Allah mengambil janji. Yang kedua, diangkat gunung. Apa itu gunung? Apa itu gunung? Itu kan cerita simbolik. Kok kata gunung di Quran banyak ya? Stop dulu sampai di situ. Cerita kiamat pasti cerita gunung-gunung akan bertembangan seperti anai-anai. Kok ada hubungan apa ya kiamat dengan gunung? Terus dicari, dikejar. Jangan cuma baca 1-2 ayat. Untuk menjelaskan satu kata saja, mungkin harus belajar ribuan ayat. Tetapi sebelum ribuan ayat dipelajari, satu yang paling inti adalah menangkap intisari pengalamannya. Jadi ayat itu bukan dipahami dulu, dialami dulu. Disitulah perlu belajar kepada seorang guru. Makanya Rasulullah mengatakan, al-ulama warasatul anbiya. Saya yakin ilmu yang diajarkan Rasulullah di zamannya itu bukan informatif, tapi ilmu yang langsung praktek. Saya yakin. Tidak mungkin seorang Sayyidina Umar, ya, singa padang pasir yang begitu garangnya, begitu masuk Islam, begitu lembutnya. Dari mana kelembutan itu datang? Dari mana kelembutan itu datang kalau bukan dari sebuah pengalaman jiwa, bukan dari sebuah pengalaman spiritual. Dan saya yakin sebelum Sayyidina Umar dibimbing membaca syahadat, saya yakin Sayyidina Umar dibimbing mengalami dulu syahadatnya. Itu sebabnya syahadatnya menjadi penuh dengan getaran, ada energinya. Sama seperti Bapak Ibu, baca syahadat kan sudah banyak sekali ya, ribuan kali selama hidup. Sehari semalam saja baca syahadat kurang lebih kan paling tidak 17 kali. Ya toh? Iya. Tetapi syahadat demi syahadat yang dibacakan biasa saja, kering-kering saja, tidak ada air mata, tidak ada getaran. Kenapa? Gak ada energinya. Karena ketika materi tidak memiliki energi, materi itu mati. Ya. Kita punya makanan gak ada rasa, kan makanan pasti tidak kita makan. Dianggap sampah. Karena baru mau kita makan kalau makanan itu mengandung rasa. Karena nilai makanan ada di rasanya. Baik. Sekarang kita kembali lagi. Jadi ternyata ya belajar ilmu syariat, betul langkahnya dari situ. Kalau ingin belajar ilmu syariat, langkahnya dari situ. Dari informatif dulu, jalannya seperti itu. Tapi belajar ilmu hakikat, ternyata terbalik. Harus dari pengalaman dulu. Baru memasuki proses pemahaman. Nah, kita ingin tahu hakikat, tapi cara belajarnya terbalik. Nah, metode belajarnya salah. Akibatnya apa? Ya nggak nyampe-nyampe. Coba kita belajar syahadat. Dari mana kita mulainya dulu? Kan kita dengar orang. Dengar orang kan? Dengar orang. Ada orang baca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian kita tiru. Saya tanya, kalau burung beo disuruh meniru kalimat itu bisa? Kan meniru dalam bahasa lisan, burung saja bisa. Tapi apakah burung bertanggung jawab terhadap yang dia ucapkan? Kan tidak mesti, dia sedang latihan bicara kok. Manusia kan beda. Dari semua makhluk yang ada di semesta ini, manusialah yang diberi banyak pilihan peran di semesta ini. Oke, kita buktikan. Api, begitu dinyalakan, perannya cuma satu kok. Hanya untuk memberi panas. Air, ketika ada, perannya cuma satu, hanya untuk memberikan kesejukan. Pohon rambutan, perannya cuma satu.
ngasih rambutan. Gak bisa pohon rambutan ngasih peran yang lain. Misalkan jalan-jalan ke mall, gak boleh. Pohon mangga, perannya cuma satu, ngasih mangga kok. Gak ada pohon mangga jalan-jalan ke pasar. Tapi manusia itu makhluk satu-satunya yang diperan begitu banyak peran. Dikasih pilihan banyak peran. Mau jadi orang baik boleh. Menjadi orang buruk boleh. Belajar saja menanggung risiko dari pilihanmu sendiri, kan begitu. Pohon pete, ngasih pete aja. Gak ada pohon pete ngasih duren. Memang perannya cuma satu itu. Dan yang luar biasa, Bapak Ibu, punya pohon di rumah gak? Di rumahnya Ayah Jalil ada pohon mangga. Mangganya besar-besar, mangga kelapa. Perannya apa? Ngasih mangga. Dan itu pohon mangga gak pernah, ya, gak pernah minta mangga. Ngasih aja satu arah. Gak pernah begitu mau dipetik pohon mangga lari-lari, gak pernah. Dan kalau pohon mangga dibiarkan, mati gak pohon mangga? Mati gak pohon mangga? Coba pohon mangga di rumahnya Ayah itu tanya, nanti kamu kalau mati mau masuk surga apa neraka? Itu pohon bisa jawab kok. Bisa. Apa jawaban pohon? Saat aku menghasilkan buah dan semua buah itu aku berikan pada kalian dan kalian memakan buah dariku. Saat kalian bahagia memakan buahku, aku lebih bahagia, kata pohon mangga. Dan inilah surga bagiku. Surga adalah kebahagiaanku saat aku memberikan kebahagiaan pada kalian. Kapan surganya? Di sini, saat ini, sekarang. Gak muluk-muluk. Kan yang banyak ngayal setelah mati kan manusia. Ngayalnya sih masuk surga, betul gak? Tapi tiap hari yang dikumpulkan bahan-bahan neraka kan gitu. Pohon gak pernah ditanya yang pengen masuk surga. Padahal semua yang dihasilkan dia sumbangkan semuanya buat manusia, betul? Tidak ada pohon mangga makan satu mangga pun. Jangan lupa loh, jangan lupa. Dia bahagia saat kita makan mangga. Tetapi selesai kita makan mangga, kita ngomongin orang. Hati-hati, pohon mangga juga sedih. Aduh nyesel deh, saya nyumbang mangga sama kamu. Karena apa? Kan mangga itu materi, di balik materi ada energi, kemampuan untuk melakukan usaha. Kan pengennya mangga, kita pun seperti dia. Nyumbang lagi kebaikan pada orang banyak. Mangga satu pohon, gak pernah ngasih sama tetangga. Dimakan aja, gak mencret-mencret. Betul gak? Iya. Karena merasa ini mangga punya aku. Yang nanam aku. Gimana kata mangga? Yang nanam sih kamu. Tapi yang berbuah kan aku. Cuma gak pernah dialog saja. Coba belajar dialog sama pohon aja di rumah kita, luar biasa dialognya. Cuman kita menganggap mereka kan barang mati. Padahal mereka hidup. Hidup. Kenyataannya kan kemarin 1 meter, sekarang 2 meter, besok 3 meter. Kemarin belum berbuah, hari ini minggu depan berbuah. Kalau gak hidup bagaimana dia bisa dinamis seperti itu? Jangan menganggap mereka itu benda mati. Lalu kita memperlakukan mereka semau kita. Makanya ciri orang yang sudah mencapai tingkat kesadaran yang tinggi, maka kesadarannya itu dirasakan oleh sekitarnya. Bahkan mungkin benda-benda mati pun merasakan kasih sayang. Lihat orang ya, mohon maaf ya. Karena ada orang ya di rumahnya, mohon maaf ya. Pintunya ya, kuncinya patah, engselnya lepas, pintunya udah miring-miring gitu, nyaman saja masuk keluar rumah atau masuk keluar WC. Kayaknya ada yang gak beres deh dengan dirinya. Kalau orang yang tertib di dalam dirinya, mohon maaf ya, lihat sampah saja dia gak nyaman, pasti dia ambil walaupun bukan sampahnya dia. Karena dia senang dengan bersih, dia senang dengan teratur, itu sifatnya jiwa. Makanya kalau orang senang yang di luarnya bersih, pasti dalamnya bersih. Kalau orang yang di luar senang dengan yang kotor, itu pasti dalamnya kotor. Kalau orang senang cari rezeki yang kotor, itu pasti jiwanya kotor kok. Orang yang senang mengambil hak yang bukan haknya, itu pasti kotor kok. Bisa dijamin. Karena gak mungkin. Teko ya. Begitu dikeluarkan kopi, kan pasti isinya kopi. Begitu keluarnya susu, isinya kopi. Sesederhana itu, susu. Begitu keluar teh, isinya pasti teh. Gak mungkin keluar susu dalamnya teh. Gak mungkin. Apa yang keluar, itu yang di dalam. Jadi melihat yang di dalam kita seperti apa, gampang. Luaran kita kayak apa. Itu saja. Jadi kembali lagi ke sana. Ya, belajar ilmu hakikat itu ternyata harus dimulai dari proses mengalami. Kembali lagi ke sana. Ya, belajar ilmu hakikat itu ternyata harus dimulai dari proses mengalami. Nah, kalau belajar ilmu syariat,
Ya, untuk berenang misalkan. Kalau Bapak Ibu mau pintar berenang, mohon maaf, belajar ilmu syariat atau ilmu hakikat? Oh, saya mau ngambil ilmu syariatnya saja. Oke. Masuk kelas. Alatnya kapur dan papan tulis. Anak-anak, hari ini kita belajar renang. Ya, judulnya renang. Menghafalkan gaya-gaya renang. Gaya dada, gaya kupu-kupu, itu kan? Gaya punggung, gaya batu, semua. Selesai pelajaran itu apa? Baru bisa dongeng tentang cara berenang dan jenis-jenis renang. Kira-kira bisa berenang nggak? Paling jadi pengamat berenang. Berenangnya nggak bisa. Karena belajar berenang bukan di kelas itu, di kolam renang. Mungkin ada pengarahan sedikit dulu deh, ya, nggak apa-apa. Tapi instrukturnya sudah pakai baju renang. Instrukturnya pakai jas, pakai baju koko. Bagaimana bisa mengajarkan berenang? Ini maksud saya. Selama ini kita itu salah belajar, salah instruktur dan salah ruang belajar. Belajar sabar di mana? Di pengajian, salah ruangnya. Di pengajian kan kelihatan seperti orang sabar. Belajar sabar kan kelasnya di rumah, di pasar, di jalan yang macet, di kantor, dengan orang-orang yang nyebelin, yang suka iri hati, yang pendendam, yang tidak bahagia kita naik pangkat, yang tidak bahagia kalau karir kita bagus. Kan lewat dia kita belajar. Jadi kalau gitu kehadiran mereka penting, penting sekali. Itu sebabnya terima kehadiran mereka. Karena mereka dihadirkan pasti tidak buruk. Pasti ada tujuan. Buruknya itu karena kita menilai dia buruk. Coba, jangan melihat sampah sebagai sampah. Lihat sampah sebagai pupuk yang akan membuat suburnya tanaman kita. Sudut pandang kita diubah, itu berbeda. Jangan lihat orang yang tidak berguna sebagai tidak berguna. Lihat dari dia, pasti ada sisi lain yang sedang dipesankan Allah kepada kita. Cuman kita nggak bisa menangkap makna di balik itu. Sesederhana itu, ya. Karena sempurna dari kata samapurna, sama pada akhirnya. Orang yang sudah sempurna kehidupannya, dia sudah bisa menerima semuanya. Seperti Allah yang maha sempurna, menerima semuanya. Kenapa? Kalau Allah mau bicara, Allah akan bilang begini, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian diciptakan olehku dengan cara yang sama. Dengan cinta yang sama, dari bahan yang sama. Untuk diperankan olehku, untuk peran dariku, dari Tuhan yang sama. Bahwa peran yang engkau perankan dalam kehidupan berbeda, itu adalah peran-peran titipan dariku. Tugas kalian cuma satu, terimalah segala peran yang diberikan aku padamu. Itu saja. Makanya kan pertanyaan yang paling mendasar bagi kita, kalau ada pertanyaan seperti ini, sebetulnya Tuhan yang butuh manusia atau manusia yang butuh Tuhan? Ayo mikir. Tuhan yang butuh manusia atau manusia yang butuh Tuhan? Apa? Manusia yang butuh Tuhan. Salah. Tuhan yang butuh manusia. Ini HP. Ada penciptanya? Ada penciptanya? Nah, penciptanya butuh HP atau HP butuh penciptanya? Mana yang benar? Penciptanya butuh HP, maka dia bikin HP. HP itu untuk menyenangkan penciptanya. Makanya kalau ditanya, Tuhan butuh manusia atau manusia butuh Tuhan? Selama ini kita belajar keliru. Bagaimana mungkin Tuhan butuh kita? Loh, Tuhan menciptakan kita karena Tuhan butuh kita. Apa kebutuhan Tuhan? Kan Tuhan bilang, sesungguhnya aku adalah perbenaran yang tersembunyi. Aku ingin agar aku dikenali, maka aku ciptakan makhluk agar dia mengenali aku dengan diriku. Apa kepentingan Tuhan menciptakan kita? Untuk mengenali dia kok. Nah, kalau kita sadar, oh ternyata Tuhan punya kepentingan dengan kita. Maka Tuhan menciptakan kita. Kalau Tuhan punya kepentingan dengan kita dan Tuhan menciptakan kita, berikutnya kesadaran apa yang tumbuhkan pada diri kita? Sadar bahwa kita hidup bukan untuk kita. Kita hidup untuk Tuhan. Sekarang pertanyaannya, coba jawab pertanyaan saya dengan jujur. Kita bekerja digerakkan oleh kebutuhan atau oleh Tuhan? Jawab dulu yang jujur. Digerakkan oleh kebutuhan. Tuh. Kita nabung digerakkan oleh takut kekurangan uang di masa depan atau digerakkan oleh Tuhan? Kita makan, ya.
Takut kelaparan atau karena digerakkan Tuhan? Kita minum, takut kekurangan air tubuh kita atau digerakkan Tuhan? Jangan-jangan 99,99% aktivitas hidup kita hari ini bukan digerakkan oleh Tuhan, tapi digerakkan oleh keinginan kita sendiri. Lalu di mana Tuhan yang menciptakan kita? Dan hebatnya Tuhan tidak menghukum. Sekalipun kamu terus-menerus menggunakan kehidupan yang dianugerahkan Tuhan, kata Tuhan, aku telah hadiahkan kepadamu. Bahkan aku melinggih dalam tubuhmu sebuah kehormatan. Tapi seburuk apapun perilakumu, aku tetap menyayangimu. Karena aku ciptakan kamu dengan cinta dan aku menunggu kamu pulang dengan penuh harap dan cinta. Jadi Tuhan menunggu kita pulang. Dari mana sumbernya penderitaan manusia? Kan dari situ sesungguhnya. Karena kita lupa, kita diciptakan Tuhan seakan-akan untuk kita. Padahal Tuhan menciptakan kita untuk Tuhan. Harusnya apa? Harusnya kita berserah diri dong sama Tuhan yang menciptakan kita. Terserah Tuhan mau pakai saya untuk tujuan beliau yang mana. Apa yang kita lakukan selama ini? Kita menggunakan Tuhan untuk tujuan-tujuan hidup kita. Jika bisa, jika perlu Tuhan itu kalau bisa ya, dijadwal, dirantai. Betul? Biar Tuhan ngikuti apa maunya kita. Dengan alasan berdoa. Padahal doa itu sebetulnya bukan mengatur Tuhan. Doa itu menselaraskan kita agar kita dihadiri Tuhan. Makanya doa itu kan artinya adalah undangan pada Tuhan. Undang Tuhan supaya Tuhan hadir. Menyelesaikan seluruh persoalan kita. Karena dia yang paling mengerti apa yang terjadi pada kita. Karena bagi Tuhan tidak ada musibah dan berkah. Semua peristiwa memang peristiwa. Itulah kebenaran dan terjadi apa adanya. Tugas kita melihat di balik semua itu. Berada di kesadaran itu baru kita bisa merasakan, oh. Jadi kita diciptakan Tuhan untuk Tuhan bukan? Iya. Jadi siapa yang butuh? Kita butuh Tuhan atau Tuhan butuh kita? Tuhan butuh kita. Makanya karena Tuhan butuh kita, ikuti saja maunya Tuhan. Kata Tuhan, aku butuh kamu pulang. Dan supaya kamu pulang, maka kamu harus jadi orang sabar. Maka aku berikan banyak ujian padamu. Supaya ujian-ujian yang aku berikan itu membuat kamu menjadi orang sabar. Ketika puncak kesabaran sudah kamu capai, saat dimana kamu tidak diizinkan lagi tinggal di tubuh ini, saat kamu pulang, kamu sudah mudah pulang karena sudah hampir sama dengan yang aku mau. Pernah gak kita sadar saat kita baca kalimat Bismillahirrahmanirrahim? Kadang-kadang latah saja. Karena ada hadis yang mengatakan kullu amrin tibalin la yubda'u bi basmalah fahuwa aqta. Setiap pekerjaan yang tidak dimulai dengan basmalah putus tidak menjadi amal. Sudah saja. Kita setiap pekerjaan baca bismillah, setiap pekerjaan baca bismillah. Oke, mungkin secara syar'i yes. Secara syar'i ya, dari hukum fikih, hukum agama, dari hukum hadis yes, terpenuhi. Tapi hakikatnya terpenuhi enggak? Coba sadari. Atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, atas nama loh. Apa boleh kita mewakili dia yang enggak kita kenali? Ngasih mandat aja enggak? Tiba-tiba kita GR aja merasa sebagai wakilnya. Pakai bismillah sih. Kalau yang pakai bismillah, habis baca bismillah ada kesadaran. Saya memberi uang kepada si A, membantu si A, karena Allah sedang menggunakan saya sebagai tangannya. Dalam kesadaran itu apa perlu orang itu mengucapkan terima kasih pada kita? Apa perlu orang itu kemudian menyanjung-nyanjung kita? Bahkan saat orang itu menghina kita setelah kita memberi kebaikan pada dia, tetap saja berbuat baik. Kenapa? Yang berbuat baik adalah Allah. Aku hanya menjadi kepanjangan tangannya saja. Dan kebaikan padamu itu dari Allah. Maka ucapkan saja alhamdulillah, segala puji bagi dia. Keren sebetulnya. Kalau dua kalimat itu saja sehari-hari kita implementasikan bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Mungkin gak lengkap lah pakai bismillahirrahmanirrahim. Bismillah saja sama alhamdulillah, udah keren banget. Saat kita sadar bahwa kita sedang menjadi kepanjangan tangan dia, maka kita pun menjadi terbebas dari keinginan untuk mendapatkan pujian, dan kita juga terbebas kalau seandainya ada celaan. Berbuat baik saja, karena memang itu sudah merupakan hukum alam. Karena Tuhan sedang menggunakan kita sebagai kepanjangan tangannya. Kenapa? Karena aku diciptakan bukan untukku, untuk dia. Kelahiranku atas tujuan dia. Karena kelahiranku atas tujuan dia, terserah dia menggunakan untuk apa. Keren gak kalau sudah begitu? Keren. Di tingkat kesadaran itu, semua menjadi indah. Semua menjadi indah. Itulah luar biasa. Nah, bayangkan coba, kita tidak punya kesadaran seperti itu. Merasa kita yang paling memberi, merasa kita yang paling berjasa. Maka disitulah kan kita sering berhenti berbuat baik.
Coba, kenapa ibu, bapak berhenti berbuat baik sama si A? Kemarin juga saya kasih uang, dia udah wajahnya cemberut, gak senyum, tidak mengucapkan terima kasih lagi pada saya. Masih begitu gak kita kira-kira? Sudah tidak ya? Wah kalau sudah tidak, sudah maju banget itu. Sudah mendekati kebahagiaan itu. Tapi kalau masih di dimensi itu, subhanallah, itulah sumber penderitaan. Baca bismillah, iya baca. Baca alhamdulillah, iya juga baca. Sekarang saya tanya, Rasulullah mengajarkan kepada kita baca alhamdulillah kapan? Kalau saya baca hadisnya, ucapan alhamdulillah ketika dapat musibah dan bersabar. Ucapan alhamdulillah ketika dapat berkah dan bersyukur. Jadi dalam musibah dan berkah, dua-duanya harus pakai alhamdulillah. Yang satu bersabar, yang satu bersyukur. Lanjutannya yang beda, tapi ucapannya ada. Sekarang tanya, pernah gak ibu bapak gagal misalkan bisnis? Alhamdulillah bisnisnya gagal. Atau ngundang teman-teman syukuran? Gak pernah. Karena kita hanya bisa menempatkan alhamdulillah pada sisi di mana kita mendapatkan berkah. Dan itu bukan syukur, karena syukur itu melihat berkah dan musibah sebagai peristiwa yang harus terjadi sebagai kebenaran apa adanya. Sebagai sebuah peristiwa yang harus terjadi sebagai kebenaran semesta apa adanya. Dan di balik itu semua pasti ada, seperti contoh saya tadi. Yang memberi, mungkin dia dapat karma dari kebaikannya dia memberi. Yang diberi, dia sedang dapat karma karena dia biasa memberi. Yang menyakiti, mungkin juga ya. Dia sedang menunaikan tugasnya untuk apa? Untuk meluluskan proses bayar utang karma pada orang lain. Yang disakiti juga sama pentingnya. Yang menyakiti, yang disakiti sama pentingnya. Begitu kita berada di kesadaran itu, proses pelunasan utang karma menjadi sangat mudah. Makanya jangan menghalangi proses pelunasan utang karma untuk diri sendiri dan orang lain. Maka bekerja samalah dalam hidup ini untuk saling bahu-membahu melunasi utang karma kita. Yang suami istri gimana? Yang suami istri juga begitu. Bahu-membahu. Ya, saling bekerja sama. Kalau tidak sadar dengan itu, nanti bisa malah saling menyakiti, tidak saling menerima. Ada pernyataan yang sangat luar biasa dari Kiai Haji Mustafa Bisri. Beliau mengatakan begini, betul malaikat itu selalu melakukan yang benar dan tidak pernah salah. Betul setan itu selalu melakukan yang salah dan tidak melakukan yang benar. Yang diberi izin melakukan salah dan benar kan manusia. Bukan diberi izin. Manusia itu memang ada peluang untuk melakukan itu. Jadi karena manusia ada peluang untuk melakukan benar dan salah, maka manusia itu justru tidak diberi peluang untuk saling menyalahkan. Peluang yang paling besar untuk manusia saling mengingatkan. Coba perhatikan saya. Saya tidak sempurna. Kadang saya juga melakukan kesalahan. Saya juga kadang melakukan yang benar. Saat saya melakukan kesalahan, jangan disalahkan, diingatkan supaya tidak salah lagi. Apa yang terjadi selama ini? Kita lupa bahwa kita malah justru saling menyalahkan. Sudah kita salah, saling menyalahkan, kan tambah salah. Harusnya kita sadar bahwa kita bisa salah, bisa benar. Tugas kita saling mengingatkan. Kita ini manusia nih. Kadang salah, kadang benar. Ayo kita saling mengingatkan, kan gitu. Bukan saling menyalahkan. Kalau setan dengan setan, biasanya suka saling menyalahkan. Lah iya, kan setan itu tempatnya salah. Makanya setan dengan setan saling menyalahkan. Jadi kalau ada manusia yang saling menyalahkan, kan sebetulnya dia nggak tahu siapa namanya itu. Jawab sendirilah. Makanya berhenti kita saling menyalahkan dan dibangun menjadi saling mengingatkan. Kesadaran bahwa manusia tempat salah dan benar itu bukan untuk saling menyalahkan, tapi kita untuk saling mengingatkan. Mengubah kalimatnya sedikit saja yang dilakukan oleh orang bijaksana, itu menjadi bijaksana kita. Tindakan kita juga menjadi sedikit halus, lembut. Makanya lihat orang yang sudah mencapai kebijaksanaan dalam pengetahuan spiritual dan sains atau semesta ini. Sejuk biasanya. Tidak pernah menebarkan kebencian, tidak pernah menebarkan kemarahan, ya. Sangat mengerikan ya. Kalau mau mengajarkan spiritual itu dengan memicu adrenalin para muridnya. Makanya kalau belajar spiritual harus bahagia. Kayak ibu-ibu sini, senyum aja dari tadi, ya. Belajar spiritual itu jangan cemberut. Karena yang sedang dipelajari kan kebahagiaan. Kalau kita ingin mempelajari kebahagiaan, untuk bahagia jalannya harus bahagia. Jadi belajar spiritual harus bahagia. Senyum. Belajar spiritual dari
datang di tempat ini cemberut aja. Udah gitu takut-takutin, ya. Oh, kerudungnya ngerapi itu, masuk neraka itu. Itu rambut keluar satu helai itu, masuk neraka. Sudah datang ke sini penuh dengan kedukaan, sedih, bingung dengan kehidupan. Begitu nyampe di ruangan ini, dimasukkan ya kata-kata yang memicu adrenalin. Otomatis tubuh kan tidak akan memproduksi hormon-hormon yang membahagiakan. Apa keluar dari sini akan kelihatan jadi bercahaya? Enggak. Kalau dari sini tambah keriting-keriting. Habis ngaji wajahnya malah jadi serem. Itu sesat, itu pengajian kayak gitu. Pengajian itu harus bahagia. Makanya di pengajian ceritakan yang bahagia. Bukankah para nabi dan para rasul itu memberikan kabar gembira? Coba baca ayat Quran diulang-ulang. Tugasnya para nabi dan para rasul itu membawa kabar gembira. Tidak ada di Quran mengatakan tugasnya mereka membawa kabar duka. Enggak ada. Karena bagi mereka duka pun bisa menjadikan suatu kegembiraan. Karena mereka sudah mencapai kesadaran itu. Itulah kesejukan yang dibutuhkan sekarang. Kesejukan yang semacam ini yang dibutuhkan sekarang. Oleh karena itu, mari kita menjadi sumber kesejukan bagi semesta. Setidak-tidaknya bagi orang yang terdekat dengan kita. Mereka merasa nyaman, sejuk dengan kehadiran kita. Disitulah tanda hidup kita sudah berhasil kelihatan. Karena apa? Agama tidak akan diukur dari berapa juz hafal Quran. Mungkin Bapak Ibu tidak menjadi orang yang hafizah, tidak begitu. Boro-boro 30 juz. Ya, judul surat aja sampai sekarang gak hafal-hafal. Tetapi sudah bisa memberikan kesejukan pada lingkungan. Bagi saya, aduh itu luar biasa, itu agama. Karena puncaknya iman itu kedamaian. Puncaknya iman itu kedamaian. Makanya seberapa damai orang yang ada di sekitar kita, itulah ukuran iman kita. Makanya hampir semua ciri-ciri orang beriman yang disampaikan para leluhur kita diindikatori dengan apa? Dengan seberapa hebat orang lain menerima kehadiran kita. Seberapa rindu orang lain dengan kehadiran kita. Ya, mau ngaji, udah datang ke tempat sini, duduknya paling belakang. Kenapa? Takut ditanya sama Pak Ustadz. Karena ngajinya banyak pertanyaan. Tapi tidak pernah ada jawaban. Nah, kita ubah sekarang. Mari kita jadikan diri kita sebagai sumber kesejukan bagi semesta raya ini. Mulailah dari sejukan diri kita, sejukan orang-orang terdekat dengan kita. Tunjukkan bahwa agama kita keren. Tunjukkan bahwa agama kita luar biasa. Tunjukkan ya kepada para nabi, para rasul yang telah berjasa meneratas jalan ini, bahwa kita bisa mengikuti beliau-beliau itu dengan kelembutannya.